Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikan. Nah, untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang vektor pada bangun ruang. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kalian tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai vektor pada bangun ruang atau R3. Perhatikan gambar tersebut, yaitu sebuah bangun ruang dengan vektor satuan I, J, K. Perhatikan di sini ada titik A, X, Y, Z. Maka kita bisa menuliskan vektor OA atau A kecil begini ya, itu dengan X, Y ditambah Y, J ditambah Z, K. Atau kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom X, Y, Z. Itu. Sekarang kita coba pada sebuah contoh. Misalkan diketahui titik P. Misalkan 2 negatif 3,1. Nyatakan dalam bentuk vektor OP dan vektor kolom P. Misalkan demikian. Maka titik P tadi, kalau kita nyatakan vektor OP, berarti 2I negatif 3J ditambah 1K atau K saja. Paham ya? Nah, kalau dinyatakan dalam vektor kolom, berarti 2 negatif 3, 1. Oke? Bisa dipahami. Kita lanjut contoh soal yang lain. Jika sekarang ada dua buah titik, misal A itu adalah X1, Y1, Z1, dan titik B itu X2, Y2, Z2. Bagaimana menyatakan vektor kolom untuk AB? Jadi misalkan di sini vektor AB berarti vektor B dikurangi vektor A. Sama dengan X2, ini Y2, Z2. Ya. Ini kan vektor B. Berarti kita kurangkan dengan vektor A. X1, Y1, Z1. Sehingga kalau kita sederhanakan, berarti menjadi X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Demikian. Nah, sekarang contoh.
Misalkan demikian, contoh, diketahui dua buah titik ya, diketahui titik A, misalkan 2, negatif 1, 0. Dan titik B, misalkan 1, 2, negatif 3. Nyatakan vektor AB dalam, nyatakan vektor AB dalam kombinasi linier, jadi menggunakan vektor satuan tadi, kombinasi linier, dan vektor kolom. Atau kita balik ya, nyatakan dalam vektor kolom, vektor kolom dan kombinasi linier. Oke, sekarang penyelesaian. Perhatikan tadi vektor AB, berarti kan vektor B dikurangi vektor A. Nah, vektor B-nya mana? Ini. 1, 2, negatif 3. Langsung kita kurangkan saja. Dengan 2, negatif 1, 0. Begitu ya. Sehingga 1 dikurangi 2, negatif 1. 2 dikurangi negatif 1, berarti negatif positif. Sehingga ini 3. Negatif 3 kurangi 0, negatif 3. Nah, sudah terjawab vektor kolomnya. Lalu kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Sehingga vektor AB, tadi ini ya, hasilnya ini ya. Nah, berarti negatif 1I ditambah 3J. Ini negatif 3, berarti ini juga negatif 3K. Nah, demikian cara menyatakan vektor kolom dan kombinasi linier. Ayo kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar, panjang, vektor bangun ruang. Jadi misalkan diketahui titik R, X, Y, Z. Nah, maka R itu adalah vektor posisi dari titik R tadi. Nah, yang disebut dengan besar atau panjang vektor, itu kita akan menghitung panjangnya atau besarnya dengan tanda seperti ini, yaitu dengan cara akar semua dikuadratkan, E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, bagaimana contohnya? Yuk, contoh. Diketahui misalkan vektor A 1, 2, negatif 2. Dan misalkan vektor B negatif 2, 1, 3. Misalkan demikian. Tentukan nilai ya menghitung besar atau panjang. Yang A yaitu panjang vektor A, lalu yang B panjang atau besar vektor 2. Vektor A ditambah vektor B.
Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, penyelesaian. Nah, menghitung panjang vektor A. Berarti langsung ini. Akar 1 kuadrat ditambah, lihat ini titik A-nya tadi. 1, 2, negatif 2. Berarti semuanya dipangkatkan 2. Negatif 2 kuadrat. Sehingga 1 tambah 4 tambah negatif 2 kali negatif 2 juga 4. Berapa ini? Akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti panjang vektor A itu adalah 3. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan soal B? Lihat, bentuknya seperti ini. Berarti kita bisa menyederhanakan dulu 2 kali vektor A ditambah vektor B. Ya. 2 kali vektor A. 1, 2, negatif 2. Ditambah vektor B. Negatif 2, 1, 3. Nah, kita sederhanakan dulu ini. Ini 2, 4, negatif 4. Ditambah, ini masih tetap ya, negatif 2, 1, 3. Maka kita operasikan dulu di sini. 2 ditambah negatif 2, berapa itu? 0. 4 ditambah 1, 5. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Nah, baru selanjutnya kita hitung panjangnya. Panjang 2A, vektor A ditambah vektor B, sama dengan baru kita akar lalu dipangkatkan 2. 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berapa itu? Akar 0 tambah 25 tambah negatif 1 kuadrat 1. Jadi akar 26. Nah, inilah hasilnya. Contoh selanjutnya, jika diketahui 2 buah titik A, 2, 1, negatif 4, dan B, negatif 1, 3, 2. Tentukan jarak AB. Nah, perlu diketahui, menghitung jarak AB itu sama artinya dengan menghitung besar vektor AB. Ingat itu. Jadi jarak AB itu sama dengan kalau kita menghitung besar vektor AB. Ingat ya. Sehingga kita hitung dulu vektor AB yaitu vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B, berarti kita lihat titik B. Negatif 1, 3, 2 dikurangi titik A, lihat 2, 1, negatif 4. Maaf. Ya, sehingga berapa ini? Berarti negatif 3, 2, terus negatif ketemu negatif kan positif, sehingga di sini 6. Nah, baru kita hitung besar vektor AB. Akar, ya lihat di sini tadi hasilnya. Negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar berarti berapa? 9 ditambah 4 ditambah 36.
Jadi ini akar 49 atau sama dengan 7. Nah, jadi jarak kedua titik tersebut adalah 7. Nah, sekarang saya akan berikan latihan soal. Ya, untuk kalian coba kerjakan. 1. Diketahui vektor P sama dengan 4I dikurangi 2J plus 3K. Dan vektor Q 2I ditambah J ditambah K. Nyatakan hasil. Nyatakan hasil vektor dari vektor berikut ke dalam vektor kolom. Ya, A, P ditambah 2Q, soal yang B, 2P, vektor P kurangi vektor Q. Soal yang kedua, diketahui vektor P 4, negatif 5, 6. Dan vektor Q 1, negatif 2, 3. Hitunglah yang A panjang 3 kali vektor Q, yang B 2 vektor P kurangi Q. Soal yang ketiga, terakhir, hitung jarak pasangan titik berikut. A, titik B 6, negatif 2, 0, dan 2, 3, 7. Soal yang B yaitu titik D 0, 3, 0, dan titik E 6, 0, 2. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan silakan mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.